Halo Sobat Museum. Selamat pagi atau siang atau sore. Saya Hanung dari Buntari Studio. Buntari Studio lebih spesifik ke keramik. Nah, apa itu keramik gitu? Kita nanti akan membuat cup atau gelas atau mug dari tanah, terus kita bakar menjadi keramik ya. Oke, gimana sih kita bikin keramik itu? Nah, nanti kita akan bikin bareng-bareng. Saya akan buat contohnya. Nah, lalu keramik itu sebetulnya apa? Nah, keramik itu pembakaran dari tanah liat. Nah, tanah liat itu ada macam-macam jenisnya ya. Nah, secara umum itu kita ada tiga jenis tanah liat ya. Yang pertama bisa kita sebut dengan earthenware. Nah, earthenware itu lapisan tanah yang banyak terdapat di permukaan. Seperti itu. Nah, biasanya earthenware itu cenderung warnanya agak gelap. Nah, ciri-ciri tanah yang liat itu seperti apa sih? Karena memang untuk bikin keramik itu harus tanah yang liat, tanah yang lentur, tanah yang plastis ya. Nah, mudahnya begini, kalau kita menemukan tanah yang habis kehujanan, terus habis itu tanah itu kemudian retak-retak, nah itu biasanya tanah tersebut bisa dikatakan tanah liat atau lempung. Nah, biasanya di sawah-sawah banyak terdapat tuh atau pekarangan gitu. Nah, itu earthenware. Earthenware itu juga daya plastisnya sangat kuat, jadi sangat lentur itu. Terus suhu bakarnya, nah keramik itu kan pada akhirnya akan dibakar. Nah, suhu bakar dari earthenware itu mencapai 1100. Oke, itu untuk earthenware. Nah, yang kedua itu ada stoneware. Nah, stoneware itu warnanya cenderung lebih terang daripada earthenware karena letaknya sedikit lebih dalam dari permukaan tanah. Nah, cenderung warnanya krem atau putih gitu kan. Nah, stoneware itu suhu bakarnya mencapai 1200. Nah, kemudian yang terakhir itu porselen. Nah, porselen itu memang banyak banget ini ya. Kita pasti sudah banyak mengenal porselen atau sering mendengar nama porselen. Nah, porselen itu jauh lebih dalam lagi ya, sehingga warnanya cenderung lebih putih karena betul-betul dari pelapukan tanaman dan tulang-tulang hewan gitu. Jadi cenderung lebih putih gitu. Tapi porselen itu daya plastisnya sangat kurang gitu. Jadi dia nggak begitu plastis gitu. Nah, porselen itu suhu bakarnya mencapai 1300 bahkan 1400 derajat. Nah, itu untuk beberapa pengertian macam-macam tanah. Nah, kesemuanya tadi ada dibakar 1100, 1200, bahkan 1300. Nah, tanah juga ada daya leleh. Jadi kalau kita bakar lebih dari suhu sekian, suhu tersebut 1100 gitu, 1200 atau kita bakar 1500 gitu. Nah, tanah itu bisa meleleh. Jadi lelehannya itu seperti lava. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan buat mug ya, mug versi kita sendiri. Nanti kita akan buat pakai jari-jari, jadi kita pijit-pijit kayak gitu, jadi freehand aja. Nah, tanah yang ada di sini itu campuran dari earthenware dan stoneware. Kenapa? Karena tanah earthenware itu plastisnya cukup bagus untuk dibuat pijet-pijet ya, teknik pijet-pijet, teknik pincing itu. Jadi kita bisa lentur banget. Nah, tapi warnanya juga nggak begitu gelap. Itu terdapat dari stoneware-nya. Oke, nah untuk alat dan bahan kita punya tanah ya, lempung ini, terus kita punya beberapa alat, ini namanya butsir dan juga benang ya. Ini fungsinya nanti untuk memotong tanah ya. Terus ada beberapa butsir, lalu kemudian kita punya plat. Ini biasanya sih dari GRC atau mungkin pakai triplek atau kayu nggak apa-apa sih.
Jadi untuk fungsinya sebagai tatakan. Terus ini kita punya timbangan. Kita untuk menimbang tanah karena supaya gramasinya nggak terlalu berlebihan. Jadi kita timbang nanti tanahnya. Ada lap untuk cuci tangan ya, untuk ini. Terus ini juga untuk cuci tangan ya. Gitu. Nah, sekarang kita timbang tanah ini, kita ambil sekitar 650 gram. Jadi untuk satu pembuatan muknya kita butuh 650 gram. Setelah kita timbang 650, habis itu kita uli tanahnya, kita uleni, atau istilah keramiknya kita kneading, supaya si tanah ini jadi homogen. Jadi kelembabannya sama, terus kandungan airnya juga sama, terus juga meminimalisir udara atau bubble yang terjebak di dalam. Jadi kita uli seperti kita buat kue, kita uli bisa seperti ini, bisa juga kita lakukan seperti ini. Jadi kita potong, lalu kita tempel lagi yang selain bekas potongan ini. Jadi kita tempel di sisi lainnya. Lalu kita ulangi lagi step itu. Setelah tadi kita uli, kemudian ini sekarang nih bisa kita pincing nih, bisa kita cubit, bisa kita bentuk jadi gelas atau mug ya. Nah, caranya ini tadi dibentuk bulatan kayak gini ya. Nah, ini menyesuaikan aja ukurannya. Jadi sobat museum tinggal pilih aja, disesuaikan dengan selera. Nah, caranya yang pertama itu kita lubangi dulu menggunakan jempol kita. Jadi jari-jari kita ini adalah alatnya, adalah tools utamanya. Jadi prinsipnya seperti jangka. Jadi kita taruh satu di luar dan satu di tengah jempol ini. Nah, terus kita tekan ke dalam. Kita tekan sambil sedikit-sedikit kita pijit. Nah, jadi si lubang ini nanti kita lebarkan. Kita pijit, kita putar. Nah, usahakan jangan sampai tembus ya bolongnya ya, karena untuk membuat step selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita pijit terus sampai kira-kira nanti si dinding gelasnya ini cukup tebal, sekitar setengah sampai 8 mili. Setengah senti atau 8 mili. Nah, ini sambil dipijit ya, sambil rata ya mijitnya ya. Memutar konsisten. Oke. Jadi proses memijatnya itu berurutan. Jadi kita tidak random, tiba-tiba habis dari sini terus tiba-tiba di sini kita pijitnya. Jadi harus urut. Nah, kalau teman-teman merasa jempolnya sudah ini ya, sudah mentok di sini ya. Artinya mentok di sini. Nah, teman-teman bisa letakkan ini di plat tadi yang kita siapkan, bisa ditaruh begini. Lalu sisanya kita pijit menggunakan jari telunjuk dan jempol yang di luar. Jadi kita pijit juga seperti ini. Nah, sambil pelan-pelan kita bawa ke atas. Jadi kayak dipijatnya atau diurutnya itu sambil sedikit ditarik ke atas. Nah, diusahakan ininya tetap lurus ya, bagian dindingnya. Jadi tidak melebar dulu. Jadi tetap diusahakan lurus vertikal.
Oke, nah untuk besarnya atau tingginya itu menyesuaikan. Jadi teman-teman sobat museum mau tingginya berapa atau lebarnya diameternya berapa itu terserah ya. Jadi yang diinginkan aja. Tapi dengan syarat dinding ini masih cukup tebal ya, karena proses selanjutnya nanti kita akan potong-potong tuh pakai benang. Jadi kalau dindingnya terlalu tipis, nanti kalau kita potong itu kita tidak mendapatkan tekstur yang maksimal. Jadi paling tidak tadi sekitar setengah senti atau 8 mili. Jadi memang tebal gitu ya. Nah, ini masih kita lanjut nih kayak gini. Nah, sambil kita lihat nih permukaan ini kita buat datar. Itu sambil kita lihat dari samping, kalau misalnya ada satu sisi yang lebih tinggi, kita bisa pijit yang lainnya agar rata. Jadi ini sudah masuk ke tahap pembentukan pincing mendekati finishing ya. Habis itu baru kita potong-potong. Nah, bisa teman-teman lihat nih ketebalannya masih cukup tebal ya. Dan bagian dalam juga masih cukup tebal. Ini penampakannya seperti ini. Nah, setelah tadi proses pembentukannya selesai, yang pincingnya kita tunggu sekitar 1 jam atau 2 jam supaya dia sedikit lebih mengeras sehingga siap untuk kita potong-potong. Oke, jadi kita pakai benang apapun, bisa senar pancing juga bisa gitu. Nah, diusahakan yang cukup tipis aja, itu sudah cukup ya. Lalu ini kita potong bagian sampingnya. Bisa kita potong di sini dari atas. Oke, kita putar lagi yang bagian potongannya. Nah, diusahakan jangan sampai bolong ya teman-teman. Nah, cukup kita garis seperti ini. Ini cukup lunak. Nah, seperti itu. Kita putar lagi. Nah, setelah kita selesai potong bagian bawahnya, bagian samping juga sudah, kita lakukan pengurangan volume di bagian tengah menggunakan butsir ya. Menggunakan butsir. Ini gampang banget kok dapatnya, banyak di online juga banyak, di toko-toko alat-alat tulis juga ada. Jadi kita tinggal kerok saja. Nah, diusahakan tidak terlalu dalam karena takutnya nanti tembus ya, bolong. Nah, cukup seperti ini aja, putar. Nah, terus kita ambil seperti itu. Nah, kalau memang dirasa kurang dalam, bisa kita ulangi lagi prosesnya. Nah, kira-kira segitu. Nah, ini nanti fungsinya akan menjadi kaki, lalu kita balik lagi posisinya. Nah, bagian bawah sudah selesai ya, bagian luar samping ini sudah selesai. Lalu kita sekarang bagian dalam yang akan kita kurangi, kita kerok juga pakai butsir ya, pakai butsir ini kita kurangi lagi karena dia masih tebal. Nah, kita juga akan bikin tekstur di bagian dalam nih ya, kita buat.
menggunakan ini bertujuan untuk menciptakan tekstur dan juga mengurangi massa tanah. Jadi dari 650 gram tadi kita kurangi sampai segelas ini cukup tipis. Jadi sekitar 3 mili tadi atau 4 mili lah boleh. Nah tujuannya supaya waktu kita gunakan itu jadi ringan, jadi nggak terlalu berat. Jadi dia masih tetap ergonomis untuk dipakai minum, nggak terlalu berat. Nah kayaknya sudah cukup nih. Nah kita timbang nih sekarang. Dia menjadi 280 gram, sekitar 280 gram ya, 282, 283. Nah, dari 650 setelah kita kerok-kerok dia menjadi 280. Nah, udah selesai nih. Tinggal kita bisa juga tambahkan beberapa aksen guratannya ya. Nah, setelah jadi, ini harus kita tunggu sampai kering karena akan masuk ke proses pembakaran. Jadi pembakarannya nanti ada 2 kali. Yang pertama yaitu pembakaran bisware atau biskuit. Jadi itu ada di suhu 900, sekitar 900 derajat Celcius. Jadi kita bakar di tungku khusus. Nah, sobat museum kalau misalnya memang pengen ini di finishing sampai bentuk keramik, mungkin teman-teman sobat museum bisa cari studio keramik terdekat di tempat sobat museum gitu. Jadi bisa titip bakar ke mereka, ke studio-studio tertentu, atau kalau yang misalnya ada yang di Jogja bisa datang ke Buntari Studio, bisa titip bakar juga di sini gitu ya. Jadi ini kita tunggu sampai kering. Suhu kamar, tidak boleh dijemur ya, karena kalau dijemur nanti dia thermal shock, jadi langsung kena panas, dia akan retak justru. Jadi suhu kamar aja itu sekitar 3-5 hari. Oke. Nah kita tunggu kering. Ini kita masuk ke proses selanjutnya, pembakaran biskuit. Yuk ikuti terus. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari tanah tadi yang sudah kita bakar bisware sekitar 900 derajat. Nah, ini sudah cukup keras ya. Nah, ini sudah cukup keras. Dia akan berubah warna sedikit oranye karena tadi saya pakai tanah campuran antara earthenware dan stoneware, jadi dia sedikit lebih oranye. Bisa dilihat. Nah, kalau nanti sobat museum pingin sedikit menghaluskan, terutama bagian ini ya, bagian bibir, karena waktu kita minum supaya dia sedikit halus. Nah, kita bisa gunakan amplas. Nah, amplas yang tidak terlalu kasar ya. Ini nomor 150 amplasnya. Jadi kita langsung saja kita amplas bagian bibir sedikit aja. Nah.
Nah, setelah diamplas, kita hilangkan nih debu-debu amplasnya tadi menggunakan spons yang kita celup ke air. Lalu kita cukup diusap saja. Ini spons yang sudah saya celup air. Nah, cukup diusap seperti ini untuk menghilangkan debu. Jangan terlalu basah. Jadi sifatnya hanya mengelap saja. Oke, kita bertahap ke proses selanjutnya, yaitu penggelasiran. Jadi glasir itu sifatnya dia menutup pori-pori sehingga gelas ini aman ketika kita gunakan sebagai tempat minum atau tempat menyimpan liquid ya. Jadi istilah bahasa keramiknya itu food grade gitu. Jadi glasir itu menutupi permukaan supaya sudah nggak ada lagi penyerapan. Jadi nggak ada penyerapan liquid gitu ya. Nah, bahan-bahannya udah ada di sini. Bahan-bahan utama glasir. Yang pertama ada zircon oxide, ada zinc oxide, dan juga ini stainnya kita pakai cobalt blue silika ya. Kita teman-teman bisa dapetin di toko-toko material keramik gitu, atau di online juga banyak gitu. Nah, ini kita campur sedemikian rupa dengan formula tertentu karena setiap studio punya formula masing-masing gitu ya. Nah, ini akan kita campur, kita kasih air juga dengan gramasi tertentu. Oke. Nah, kita pakai alat. Terus kita celup ke sini. Setelah kita celup kobalt, saya akan celup setengah dari gelas ini, setengah ke atas, menggunakan white, menggunakan zircon tadi ya, yang sudah dicampur sedemikian rupa. Ini saya celup separuh. Kita tunggu sekitar 5 detik supaya dia menyerap. Nah, setelah itu efeknya akan saya buat meleleh-meleleh. Jadi saya cukup ambil, ini aman ya untuk tangan. Setelah kita selesai mewarnai, mencelup dan sebagainya tadi ya, kita hapus bagian kaki atau bagian yang paling dasar ini. Menggunakan air dan spons kita hapus seperti ini. Nah, kenapa dihapus? Karena ini nanti dalam proses pembakaran ini nanti akan nempel ke plat bakar. Jadi bagian kaki ini tidak boleh terkena glasir. Jikalau ada glasir, dia akan ikut bereaksi dan akan menempel di plat, sehingga nanti gelasnya teman-teman sobat museum nggak bisa diambil dari platnya. Jadi harus dibersihkan, betul-betul bersih bagian kaki ini ya, yang tadi kita buat. Nah, cukup seperti ini. Nah, dia sudah cukup bersih. Nah, ini siap untuk kita bakar dengan suhu tinggi 1200 derajat Celcius. Yuk kita bakar. Tara, ini bentuk hasil jadi dari keramik yang kita bakar. Ini tadi warna cobalt blue-nya ya. Terus ini warna putihnya, dia ikut melting sehingga warnanya menjadi biru muda. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, itu terlihat ada sedikit tekstur-tekstur bekas kerokan kita tadi. Oke, nah ini udah nggak
terlalu tajam, dan juga bagian luar ini tadi yang jadi aksen ya. Nah, aksen-aksen kerok tadi. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini bagian bawahnya yang tidak terkena apa yang kita hapus tadi. Ini bagian bawahnya seperti ini ya. Ya, ini sudah membatu, siap untuk digunakan. Oke. Nah, sekarang teman-teman sobat museum bisa bandingkan hasil dari awal kita bikin sampai hasil akhir. Nah, ini dari tanah tadi yang sudah kita timbang, kemudian ini tanah yang kita bentuk tadi, ini kita sebut sebagai greenware. Nah, kemudian dibakar dengan suhu sekitar 900 menjadi beesware, kemudian kita warnai, kita glaze tadi, kita celup, kemudian kita bakar lagi dengan suhu 1200 menjadi keramik. Nah, sekarang kita buat tantangan nih sobat museum, bikin cup atau gelas untuk teman-teman dengan teknik pinching atau pijit tadi, dan potong menggunakan benang. Jadi di carving atau dipotong menggunakan benang ya. Pakai butsir juga kalau perlu, silahkan. Nah, bikin semenarik mungkin. Kalau soal motif atau pattern itu terserah selera sobat museum, nanti jadinya seperti apa. Yang penting bikin semenarik mungkin ya, dan seringan mungkin supaya jadi ergonomis. Oke? Selamat mencoba.